Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita membahas tentang uji pemahaman lingkaran matematika kurikulum merdeka untuk SMA MA kelas 11 halaman 46 sampai 47 bagian A nomor 1 sampai 5 penerbit buku Erlangga, pengarang buku BK Nur Mandiri. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Bagian A, uji pemahamannya. Nomor 1 ini adalah Solhot's High Order Thinking Skill. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada sudut 43, ada sudut 16 derajat, ada sudut Z. Nah, ini yang ditanyakan. Pesan dari sudut Z adalah apakah A 110, 100 derajat, apakah B 105 derajat, apakah C 110 derajat, apakah D 117 derajat, ataukah E 122 derajat. Kita jawab, kita kembali gambar apa yang ada pada soal ya. Nah, di sini karena BOC adalah segi sama kaki, maka sudut C sama dengan sudut B, yaitu 16 derajat. Jadi kalau kita buat seperti ini, jadi sudutnya di sini sama dengan sudut C. Kalau kita tarik garis seperti ini, merah. Selanjutnya sudut OBC sama dengan OCB, ya, jadi 16 derajat. Karena dia segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki itu, maka pada kaki yang sama bagian bawahnya itu, maka sudutnya juga sama. Kemudian besar sudut BOC itu adalah sama dengan 180 dikurang 2 kali sudut OCB. Jadi sebenarnya ini adalah penjumlahan sudut yang di sini ditambah sudut yang di sini ditambah sudut yang di sini adalah 180 derajat. Jadi dalilnya adalah jumlah sudut pada sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti di sini 180 dikurang 2 kali sudut OCB atau sudut OBC, atau menjadi 180 kurang 32, karena 16 dikali 2 kan 32 derajat, sehingga sudutnya sama dengan 148 derajat. Jadi sudut yang di sini ya, BOC itu adalah 188 derajat. Selanjutnya sudut refleks AOC. Sudut refleks AOC. Jadi sudut refleks AOC itu adalah BOC ditambah AOB. Jadi yang di sini ya, ditambah di sini. Sudut AOB itu adalah 2 kali sudut ACB. Kenapa? Karena ACB merupakan sudut keliling terhadap sudut pusat AOB. Jadi karena dia adalah sudut keliling, berarti sudut kelilingnya adalah 43, itu ACB itu 43 derajat. Maka sesuai dengan aturan yang sudah ada, maka mengatakan bahwa sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling, atau sudut AOB 2 kali sudut ACB. Berarti 148 derajat ditambah 86 derajat itu sama dengan 234 derajat. 43 dikali 2 itu berarti 86 derajat ya. Jadi 148 sudut BOC-nya yang tadi ini 148 derajat ditambah sudut AOB itu 86 derajat, hasil dari 2 kali sudut 43, sehingga sudut refleksnya itu sama dengan 234 derajat. Kemudian ini sudut refleksnya 234 derajat. Kemudian sudut refleks adalah 2 kali sudut keliling pada busur yang sama, yang ini ya. Sudut refleksnya 2 kali sudut keliling pada busur yang sama, ini busurnya. Jadi ini sudut refleksnya, ini sudut kelilingnya. Jadi sudut keliling dari sudut refleks itu adalah 2 kali sudut keliling pada bujur yang sama. Jadi ini kan merupakan sudut pusatnya ya, ini sudut kelilingnya karena pada busur yang sama. Itu adalah
AOC 2 kali sudut keliling ACC. Sudut refleks AOC itu 234 derajat. Itu berarti 2 kali sudut keliling ACC, atau sudut keliling ACC sama dengan 1/2 kali dari sudut refleks AOC atau 234 derajat. Itu sama dengan 117 derajat. Nah, jawaban yang cocok itu ada pada bahagian D, yaitu 117 derajat. Kemudian nomor yang kedua, perhatian gambar berikut. Jadi ada sudut C, B, D, dan ada garis titik pusat O dan tali busur AB. Diketahui sudut AOD 20 derajat dan sudut BCD adalah P. Besarnya P adalah apakah 94 derajat, apakah 97 derajat, apakah 100 derajat, apakah D 101 derajat, ataukah E 103 derajat. Kita jawab. Kita gambar kembali dulu soalnya. Kemudian kita lihat sudut AOD itu 20 derajat. Sudut AOB itu 180 derajat. Sudut refleks DOB merupakan penjumlahan dari sudut AOD ditambah sudut AOB. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Ya. Jadi sudut AOD, jadi sudut DOB itu refleksi itu dari sudut ini ya. Sudut DOB juga, ini sudut refleksnya adalah DOB yang panjang, yang besar ini, yang lebih dari 180 derajat. Itu adalah 222 derajat yang sudah tadi ditambah 180 derajat. Kenapa? Karena ini adalah garis lurus. Jadi sudut untuk garis lurus itu adalah 180 derajat. Ini 22 derajat, kemudian ini adalah 180 derajat. Jadi hasilnya adalah sama dengan 202 derajat. Nah, untuk menghitung sudutnya C, ya, jadi sudut refleks itu DOB ya. Jadi ini adalah 202 derajat. Kemudian sudut refleks DOB ada sama 2 kali sudut keliling DCB. Berarti 202 sama dengan 2 kali sudut keliling DCB, atau sudut keliling DCB sama dengan 1/2 kali sudut refleks DOB. Jadi yang perlu ditahu bahwa sudut refleks DOB itu 2 kali dari sudut keliling dari ini ya, DCB. Berarti sudut keliling DCB itu sama dengan 1/2 kali dari 202 atau sama dengan 101 derajat. Jawaban yang cocok itu ada pada pilihan D, yaitu 101 derajat. Selanjutnya nomor yang ketiga. Perhatian gambar seperti berikut ini. Jadi ini ada mirip-miripnya dengan nomor 1 ya. Jika sudut ACB 10 derajat, ACB berarti di sini ya 10 derajat. Besar sudut CAD sama dengan berapa? Apakah 90 derajat, atau 95, atau 96 derajat, 97, ataukah 98 derajat? Kita jawab. Kita ambil dulu gambarnya kembali. Kemudian kita lihat sudut ACB itu adalah 10 derajat. Jadi di sini sudutnya 10 derajat. Kemudian sudut ABC juga 10 derajat. Dari mana? Karena dia adalah segitiga sama kaki. Jumlah sudutnya sekitar 180 ya. Di sini sudutnya adalah 10 derajat juga, karena mirip dengan soal nomor 1 tadi. Ini membentuk segitiga sama kaki di sini. Maka sudut ACB itu sama dengan sudut ABC, yaitu 10 derajat. Karena jumlah luas segitiga adalah 180, maka sudut dia ini itu harus dikurangi ya. Jadi sudut pusat BD adalah 2 kali sudut DEB. Sudut pusat BD, sudut pusat BD berarti ini sudut pusat BD yang di sini adalah 2 kali sudut ini ya, DEB. Berarti di sudut BAD itu ya, sudut BAD ini di sudut pusat BD ini atau di sini itu adalah jumlahnya sebenarnya 66 derajat. Ya, ini sudutnya 66 derajat. Kemudian A ditambah 10 berarti A tambah 10
ditambah 10 ditambah 66 itu sama dengan 180. Berarti bagian A nya di sini ya. Sudut bagian A nya di sini. Kemudian A nya itu sama dengan 180 kurang 10 kurang 10 kurang 6 atau menjadi 94 derajat. Jadi sudut CAD atau sudut A ini itu adalah 94 derajat. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian A, 94 derajat. Jadi tadi ini sudut A 66 karena adalah sudut pusat terhadap busur BD, dan ini BED atau DEB itu adalah sudut keliling untuk sudut pusat BAD. Sehingga di sini adalah 2 kali lipat, maka di sini adalah 66 derajat. Selanjutnya ini jumlah sudut ketiga sudut pada segitiga, ini segitiga sama kaki ini adalah ini 66 derajat ditambah sudut A ditambah 10 tambah 10. Jadi sudut CAD-nya itu atau sudut A itu sama dengan 94 derajat. Jawaban yang cocok adalah bagian A, 94 derajat. Selanjutnya nomor yang keempat. Ini juga adalah soal HOTS ya. High Order Thinking Skill. Nah, di sini yang diketahui adalah sudut A adalah 22 kali X derajat. Kemudian di bagian sudut DEC itu adalah 24X ditambah 5 derajat. Besarnya sudut CBD atau ini adalah sudut keliling untuk sudut pusat DAC ya. Nah, itu atau CAD ya. Itu apakah A50 untuk besar sudut CBD itu adalah apakah A51 derajat, apakah B52, C53, D54 atau E55 derajat. Kita jawab. Kita gambar kembali. Nah, karena ini merupakan persamaan yang mengandung variabel X, berarti kita bisa membuat seperti ini. Besar sudut lingkaran penuh adalah 360 derajat. Kemudian besar sudut refleks DAC itu adalah 360 dikurang 22X atau 22 kali X derajat. Selanjutnya, besar sudut DEC itu sama dengan 1/2 dari sudut refleks DAC. Atau bisa ditulis menjadi 24X ditambah 5 kali ditambah 5 derajat itu sama dengan 1/2 dari 360 dikurang 22 kali X derajat. Nah, setelah itu kita hitung. Jadi 2, kalau kita kali 2 masing-masing berarti 2 kali 24X ditambah 5 derajat itu sama dengan 360 derajat dikurang 22X atau 22 kali X. Hasilnya adalah 48X derajat ditambah 10 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 22X derajat. Kumpulkan yang sama jadi 48X. Suka dengan videonya? Like dong. Derajat ditambah 22X derajat itu sama dengan 360 dikurang 10 derajat. Sehingga kita dapatkan 70X sama dengan 350 atau menjadi X-nya sama dengan 350 bagi 70 atau X-nya sama dengan 5. Jadi ada X-nya faktornya adalah 5. Selanjutnya besar sudut DAC adalah 22X atau berarti 22 kali 5 hasilnya adalah 110 derajat. Sehingga jawaban yang besar sudut CBD itu 1/2 kali sudut DAC 1/2, maka 1/2 dikali 10 adalah 55 derajat. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian E, 55 derajat. Jadi sudut CBD atau sudut keliling yang di sini itu adalah 55 derajat. Selanjutnya nomor yang kelima atau nomor terakhir. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar ada sudut di D itu 134 derajat, di sini ada sudut di B itu 50 derajat. Besar sudut ECA. Sudut ECA itu sama dengan apakah 21 derajat? Apakah 20 derajat? Apakah C19 ataukah D18 ataukah E17 derajat? Kita jawab. Kita lihat kembali gambarnya.
Kemudian kita lihat CAB adalah 180 derajat dikurang 90 ditambah 25. Ya, karena di sini kita bagi 2 ya, 50 berarti 25 derajat. Di sini 90. Maka sudut CAB-nya itu yang sudut bagian A bagian sini ya. Itu adalah pengurangan dari 180 dikurang 90 ditambah 25. Jadi ini kan siku-siku ditambah dengan 25. Jadi kita dapatkan sudut CAB-nya itu adalah 180 kurang 115 atau menjadi 65 derajat. Jadi sudut yang di sini adalah 65 derajat. Kemudian DAC itu 2 kali 65 ya, karena di sini modelnya sama, berarti dia 2 kali dari sudut 65 derajat. Atau menjadi 130 derajat. Berarti di sini adalah 130 derajat. Kemudian di sini ada sudut E yang bisa dibentuk oleh garis AE ya. Nah, di sini juga ada 90 derajat. Sudut keliling sama dengan 1/2 kali sudut pusat pada busur yang sama. Sudut keliling ini adalah 2 kali sudut pusat pada busur yang sama. Berarti ini ya, busur yang ini, maka ini sama dengan 1/2 kali ini sama dengan DEC. DEC sama dengan 1/2 kali DAC. Jadi DAC tadi 130. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Maka 102 kali 120 berarti sudut E-nya itu adalah 65 derajat. Kemudian sudut D adalah 134 ya, 134 derajat dikurang 90 derajat. Jadi sudut D 134 dikurang 90 yang tegak lurus ya. Sudut tegak lurusnya 90 derajat. Ini 134 berarti kurang 90 yang tegak lurus di sini karena ada lebih sini sedikit. Maka hasilnya sudut D adalah 44 derajat. Di sini 44 derajat. Kemudian sudut E adalah 180 dikurang 90 ditambah D. Ya, sedangkan D-nya tadi sudah diketahui bahwa 134 derajat dikurang 90 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat kurang 90 ditambah 44 itu sama dengan 46 derajat. Jadi sudutnya adalah 46 derajat. Sudut E. Kemudian sudut F itu adalah sudut DEC ya. Sudut DEC dikurang sudut E. Nah, kita ketahui tadi DEC itu adalah 65 ya. Kemudian di sini E-nya 46. Berarti 65 kurang 46 itu sama dengan 19 derajat. Sehingga jawaban yang cocoknya itu adalah 19 derajat. Karena segitiga CAE adalah sama sama kaki, maka sudut F itu adalah 19 derajat. Sama dengan sudut C sama 19 derajat. Jadi sudut C itu di bagian di sini adalah 19 derajat. Jawabannya adalah C 19 derajat. Selanjutnya, tidak perlu menjadi seorang yang besar berbisa, tekuni saja salah satu bidang paling kamu suka. Kemudian jadilah seseorang yang hebat dengan bidang tersebut. Nonem. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.